Hai konco laut semuanya, selamat datang di podcast Bintang Laut. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang konsep yang inovatif dan ramah lingkungan. Eco Fishing Port atau pelabuhan perikanan yang ramah lingkungan. Sudah hadir di sini Dr. Jamal yang akan menyampaikan bagaimana konsep pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Baik, selamat datang Dr. Jamal. Apa kabar? Alhamdulillah baik sehat. Halo konco laut, apa kabar? Semoga semuanya baik. Dr. Jamal, kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi oleh pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto saat ini? Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto terdapat beberapa isu atau permasalahan yang dihadapi saat ini. Yang pertama yaitu pelabuhan perikanan yang kurang ramah lingkungan. Kurang ramah Iya. lingkungan, baik. Hal ini ditandai dengan adanya degradasi sumber daya ikan akibat overfishing, kemudian terjadi kerusakan lingkungan seperti abrasi dan rob. Abrasi dan rob. Kemudian Oke. isu atau permasalahan yang tidak kalah pentingnya adalah dominan nelayan kehidupannya selama ini terjadi kemiskinan. Jadi ini terlihat dari pendapatan mereka yang di bawah upah minimum kabupaten. Sendiri. Jadi tantangannya ada penurunan SDI, Iya. kemudian belum lagi kondisi abrasi dan rob, Iya. dan penurunan atau masih di bawahnya pendapatan Iya. masyarakat nelayan di pelabuhan Iya. perikanan Pantai Wonokerto. Kemudian untuk isu atau permasalahan yang lain, ini dominan nelayan ini selama melaut mereka kurang sadar terhadap pentingnya dokumen kapal perikanan ya. Betul. Jadi mereka melaut itu tanpa membawa dokumen yang lengkap. Nah ini yang jadi iya, permasalahan ini. betul. Dan yang paling krusial ini fasilitas di pelabuhan kami banyak rusak akibat rob tadi. Tapi ternyata cukup kompleks juga ya Iya, permasalahan gitu. di pelabuhan Iya. perikanan pantai di Wonokerto ini. Tapi kira-kira dari sekian isu tersebut ada penurunan SDI, kemudian abrasi rob dan sebagainya, penurunan pendapatan nelayan, belum lagi sarpras pelabuhan perikanan pantai yang dirasa masih kurang. Kira-kira yang paling penting, yang urgent untuk ditangani itu apa nih Mas Dokter? Baik ya, jadi yang menjadi core isu atau isu utama dari permasalahan tadi yang paling utama adalah pelabuhan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Nah ini memang harus segera ditangani karena apa? Karena dengan kondisi lingkungan yang rusak, kemudian rendahnya kesejahteraan nelayan, ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan daripada sektor perikanan. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka akan memberikan dampak negatif terhadap kelangsungan daripada ekosistem pesisir dan laut, dan juga akan memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat sekitar. Oke, baik. Nah, kemudian Mas Dr. Jamal ini mengusung konsep tentang Eco Fishing Port, konco laut. Kita sebenarnya pengen tahu apa sih Eco Fishing Port itu? Baik, terima kasih. Jadi Eco Fishing Port itu adalah konsep pengelolaan pelabuhan perikanan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, konsep ini menitik beratkan pada pemulihan sumber daya ikan, rehabilitasi lingkungan pesisir, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Oh, iya. Jadi Eco Fishing Port ini bertujuan untuk menciptakan pelabuhan supaya ini nanti menjadi ramah lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir termasuk nelayan itu. Oh, jadi kalau kita rangkum ada dua faktor penting ya, Mas Dokter ya. Ada peningkatan masyarakat, peningkatan kehidupan masyarakat pesisir, terutama kehidupan perekonomian, kemudian perbaikan tentang kondisi betul sumber daya ikan di kawasan pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto. Baik. Dari sekian konsep yang sudah diterapkan di beberapa pelabuhan perikanan yang lain atau di tempat yang lain yang serupa, itu kira-kira kenapa Dr. Jamal ini mengangkat konsep Eco Fishing Port? Kira-kira nilai lebihnya di mana? Apa mungkin ada nilai inovasi di dalamnya seperti itu? Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi konsep daripada Eco Fishing Port ini sudah memenuhi daripada 5 kriteria inovasi. Oh, ada 5 kriteria ada 5 ya? gitu. Baik. Jadi yang pertama ini adalah dari kriteria kebaruan atau novelty. Jadi konsep Eco Fishing Port ini menjadi baru karena belum pernah terjadi di Jawa Tengah. Jadi ini adalah baru pertama kali, sehingga ini yang kita angkat sebagai novelty tadi.
Jadi karena benar-benar baru baru nih ya, Mas betul Dokter. baru. Oke, Jadi baik belum lanjut. pernah dilaksanakan di Jawa Tengah. Oke, Itu kriteria yang pertama. Kemudian yang kriteria yang kedua adalah kemanfaatan. Jadi kemanfaatan. konsep eco fishing pot ini bermanfaat bagi para stakeholder, terutama para nelayan dan masyarakat pesisir. Oke, masyarakat Mesir. Oke, Oke. yang ketiga? Kemudian kriteria yang ketiga adalah bahwa eco fishing pot ini dapat direplikasi. Oh, gitu. Dapat direplikasi. Jadi bisa bisa diadopsi oleh baik itu pelabuhan perikanan yang lain maupun tempat yang lain memiliki karakteristik atau permasalahan yang sama seperti yang terjadi di P3 Wonokerto. Oh, ya, ya, oke. Kemudian kriteria yang keempat adalah keberlanjutan Keberlanjutan. bahwa eco fishing pot ini mendukung daripada tujuan pembangunan berlanjutan atau SDGs Ya. sehingga perlu dikembangkan dan terus nanti berkelanjutan. Oke. Dan yang terakhir adalah memenuhi kriteria sesuai daripada ini nilai-nilai organisasi Apa itu, Dokter? seperti integritas, kemudian kerjasama, Kerjasama. kemudian inovasi dan profesionalisme. Jadi karena ya, sudah ya, memenuhi oke, 5 oke. kriteria inovasi tersebut, maka ini menjadi suatu inovasi yang jadi keunggulan daripada eco fishing pot. Jadi harapannya dengan konsep eco fishing pot ini telah memenuhi 5 kriteria tadi, Konco Laut. Harapannya bisa menjadikan suatu langkah inovasi, terutama khususnya di Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto, dan bisa diterapkan di tempat-tempat yang lain, minimal dengan karakteristik atau permasalahan yang sama. Begitu ya, Betul, ya, Mas betul. Dokter ya? Oke, kemudian konsepnya sudah oke banget ini. Kira-kira langkah yang akan diambil Dokter Jamal ini untuk implementasi Ya. eco fishing pot sendiri bagaimana? Baik, makasih Mbak Prima. Jadi untuk tahapan implementasi kami yang pertama kita mulai daripada pembentukan tim efektif. Ya, setelah tim efektif terbentuk sebagai implementasi daripada eco fishing pot tadi, tahapan yang kedua adalah ini kita melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu pemerintah, kemudian dunia usaha, Dunia usaha. kemudian akademisi, Oke. kemudian masyarakat termasuk LSM, dan yang terakhir adalah media massa. Oh, konsep pentahelix ya? Ya, minta helix daripada stakeholder kita libatkan Stakeholder. semua di koordinasi tadi. Oke. Kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah penyusunan juknis daripada Penyusunan konsep juknis. eco fishing pot. Tujuannya apa? Supaya ya masyarakat dan lainnya paham apa itu sih eco fishing pot. Maka kita buatkan juknisnya. Iya, iya. Jadi bukan sekedar konsep yang matang di atas meja, Yeah. tapi bisa diaplikasikan begitu ya. Itu Oke. biar paham dulu kita buatkan juknisnya. Baik. Kemudian lanjut ke tahapan yang keempat adalah kita melaksanakan sosialisasi. Kemudian kita lanjutkan kita lanjutkan launching program. Ya, setelah itu tahapan yang kelima adalah pemberian BIMTEK daripada penerapan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Oh, otomatis untuk nelayan ya? Iya, untuk nelayan. Terutama di tempat kami tadi kan banyak nelayan yang masih menggunakan alat yang tidak ramah lingkungan. Maka kita berikan BIMTEK supaya nanti implementasinya mudah. Ya. Kemudian tahap yang berikutnya adalah tahap yang keenam, adalah kita melaksanakan gerai perizinan. Oh, Kemudian dilanjutkan dengan tahap yang ketujuh adalah pengawasan bersama tim maritim. Kemudian yang kedelapan, kita melakukan restocking atau penebaran ikan penebaran ya ikan. di kawasan perairan Wonokerto. Kemudian yang tahap yang kesembilan adalah pembuatan kebun bibit mangrove. Kebun bibit mangrove. Ya, supaya ini Jadi mandiri ya, pembuatan mandiri, bibitnya ya, mandiri. Oh, Ini bukan beli tujuannya dari bibit lain, dari bukan. tempat lain gitu. Jadi ini nanti kalau pelabuhan-pelabuhan lain mungkin mengalami degradasi lingkungan tadi susah mau nanam dan sebagainya, nanam mangrove terutama ya. Susah lah. Kalau tempat kami tadi dengan ketersediaan kebun bibit itu sudah tersedia, ready untuk gitu. segera ditanam. Ya, jadi mandiri, ambil dari situ saja. Ya, gitu ya. Dan pastinya lebih mudah beradaptasi karena Ya. bagaimanapun bibit. Karena dari lingkungan sekitar. Betul. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan tahapan yang ke-10 yaitu dengan tadi yang sudah tersedia bibitnya tadi kita lakukan penanaman. Ya, jadi penanaman mangrove. Kemudian nanti tahap terakhirnya yang ke-11 ini kita akhiri dengan pelaksanaan monitoring evaluasi. Kemudian tadi koordinasi dengan stakeholder, kira-kira dengan konsep yang sedemikian bagusnya dari Dokter Jamal ini, tidak mungkin dong Dokter Jamal berjalan sendiri. Siapa saja stakeholder yang akan dilibatkan atau mungkin sudah dilibatkan? Ya,
Karena kita kan ini ya, kalau namanya implementasi suatu program tidak mungkin kita berjalan sendiri. Makanya Iya. kita menggandeng beberapa stakeholder tadi, baik itu stakeholder internal maupun eksternal. Kemudian di lingkup internal adalah lingkup dari pelabuhan sendiri, kita melibatkan tim teknis tadi, Tim ada tim efektif, tim teknis, tim administrasi, kemudian tim monep, kemudian lingkup DKP, ada mulai dari Pak Kadis dukungannya sangat luar biasa, kemudian Kabit Tangkap selaku mentor kami, Bu Sekdin, kemudian Kabit UPK yang kemarin memberikan benih, kemudian dari CDK Barat ini juga membantu pengawasannya, pengawasan bersama. Itu untuk lingkup ini apa, lingkup yang internal. Untuk yang eksternalnya ada LSM atau NGO Rekam Nusantara Foundation. Rekam Jejak Nusantara, Iya, NGO yang NGO itu. ya, alhamdulillah ini Oke. tingkat nasional NGO-nya. Kemudian juga ada ini apa? Kita libatkan unsur pemerintah dari instansi mulai dari pusat. Pusat ini kita kemarin kerjasama dengan BPPI, Oh, Balai BPPI. Besar Penangkapan Ikan Itu tadi yang dalam terkait. hal apa ini? BPPI Ini BPPI ini tadi untuk yang pemberian sebagai dia mereka narasumber untuk sosialisasi maupun ini tadi ada apa? Ada BIMTEK ini apa penerapan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan tadi kita. mengajak teman-teman BPPI, nelayan untuk berpindah ke alat yang lebih tangkap yang ramah lebih lingkungan ramah tadi. lingkungan begitu. Tuh. Baik, kemudian Samping itu ada dari PPNP, PPNP. kemudian dari lingkup masih dari pusat ini ada KSOP, KSOP penerbitan pas kecil, terkait dengan pas ya. kecil. Kemudian ada ini apa? Dari Posal untuk pengawasan bersama tadi juga. Pos Angkatan Laut. Pos Angkatan Laut, Baik. betul. Jadi kalau sudah tertib, administrasi, dokumen kapal, nelayan, teman-teman P3 Wonokerto Dilakukan ini patroli pengawasan nanti ya. pasti aman ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita Sudah- harapannya. Iya, sudah patuh dokumennya ketika dilakukan pengawasan bersama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dengan Pos Angkatan Laut dan cabang Dinas Kelautan wilayah Barat ya, itu wilayahnya wilayah ya. Barat kita masuk Itu. CDK wilayah Barat. Pastinya teman-teman nelayan sudah lebih tertib. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama ini ya berikhtiar untuk menjadi lebih baik. Oke. Jadi tadi kita lanjutkan tadi untuk yang lingkup pusat ya, kemudian lingkup provinsi di samping CDK Barat kemudian DKP juga ini dari PTSP tadi. Untuk yang grade perizinan juga kita libatkan bantu. Kemudian untuk yang lingkup kabupaten kota ada Perkim LH, ada DKP kabupaten, kemudian ada pemerintah desa setempat seperti Desa Teratebang dan Wonokerto Kulon. Iya. Kemudian untuk apa ini koordinasi dengan stakeholder yang lainnya, ini dari pentahelik yang lain seperti dari akademisi, dari dunia usaha, termasuk tadi dari apa? Dari media massa tadi. Media ya, massa. jadi kita semua kita libatkan untuk kerjasama ini. Dengan bagusnya konsep seperti ini menurut Mas Dr. Jamal, manfaat yang akan diterima ini apa saja? Apakah hanya pemerintah saja gitu? Apakah cenderung ke masyarakat saja gitu? Monggo silakan. Iya, terima kasih. Jadi manfaat daripada eco fishing pot ini terutama tadi ya bagi masyarakat dari kemanfaatan bagi pemerintah tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Prima. Yang pertama ini mendukung daripada program pemerintah, diantaranya mendukung daripada ini tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, kemudian mendukung visi misi Presiden dan Wakil Presiden, termasuk visi misi Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, termasuk ini mendukung program-program prioritas seperti Mageri Segoro. Itu dari pemerintah itu. Kemudian juga bisa meningkatkan PAD, terutama dari retribusi retribusi pelabuhan, kemudian retribusi lelang dari TPI. Di samping itu juga ini bagi pemerintah ini meningkatkan ini ketercapaian pelayanan kepelabuhanan bagi kami. Kamu kan ini ada indikator menjadi lebih baik begitu ya. Dan bagi ini bagi dunia usaha tentunya ini memberikan ini benefit bagi acuan investasi dan kolaborasi dengan kami nanti. Kemudian juga bagi masyarakat tentunya ini bisa ini meningkatkan daripada partisipasi masyarakat, meningkatkan pendapatannya mereka, termasuk ini menciptakan mata pencarian baru atau mata pencarian alternatif. Terutama bagi nelayan. Jadi gini, pada saat musim yang
tidak bersahabat, apa itu gelombang tinggi gelombang dan tinggi. ini apa cuaca ekstrim. Iya, mereka kan Itu juga kan bisa ya, melaut, nelayan kan betul. dominan tidak bisa melaut. Iya, Nah, ini dengan nanti kita itu apa ada program pemberdayaan, mereka nanti tadi yang kita libatkan di kebun bibit, mereka bisa menjual bibitnya, iya, iya, ya. betul. Kemudian hasil tangkapannya mereka nanti bisa ini apa berikan perlakuan kayak ini apa penjualan segar tapi yang sudah dalam bentuk penyangan. Jadi memberikan nilai tambah. Oh, iya, betul. Di samping itu juga bisa nanti mereka kemarin tadi ada yang kerjasama membuat ini apa silvofishery. Oh, Jadi iya, iya. nelayan-nelayan yang memiliki tambak, jadi pada saat musim paceklik tadi mereka bisa beralih ya istilahnya beralih untuk sementara waktu selama tidak melaut tadi menjadi pembudidaya dengan silvofishery-nya tadi. Betul. Jadi mau berbagai musim apapun, Ya. pokoknya tetap ada kehidupan Ya. untuk menunjang Betul. perekonomian begitu Di ya. samping itu juga Oke. bisa melibatkan daripada istri-istri ini para nelayan tadi Nelayan. untuk ini apa? Mungkin buat kayak kuliner, masakan Kuliner. hasil tangkapan tadi dibuat Iya, kuliner. iya, Jadi betul. nanti tempat kami nanti akan kita coba pemberdayaan tadi untuk menjadi sentra kuliner tadi bagi untuk Iya, ini betul. apa hasil olahan nelayan tadi. Jadi intinya pelabuhan perikanan Pantai Wonokerto ini akan menjadi lebih semarak begitu Iya, khususnya untuk betul. kegiatan perekonomian. Perekonomian, iya. Betul. Itu untuk yang ini ya masyarakat. Kemudian manfaat bagi akademisi ini apa? Tentunya banyak juga kemarin para mahasiswa yang ini apa melakukan pembelajaran magang dan melakukan penelitian tentang eco-fishing pond. Jadi ini bermanfaat juga bagi Oh ya, jadi dunia sudah banyak akademik. akademisi yang Dari- sudah melirik ke situ ya. dari PB, dari Undip, dan dari Brawijaya, dan yang terakhir kemarin dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta. Ya. Oke, baik. Dan yang terakhir ini apa manfaatnya bagi media massa ya tentunya sebagai sarana publikasi dan penyebaran Iya, informasi. iya, betul. Jadi sangat bermanfaat bagi stakeholder Pentahalit tadi. Oke, jadi memang luar biasa ya Konco Laut. Jadi mulai dari implementasi, kemudian tahapan dan manfaatnya memang sudah kita bayangkan konsepnya luar biasa sekali Dr. Jamal ini. Ya, alhamdulillah. Semoga ini tadi memberikan manfaat tadi. Oke, baik Konco Laut sekalian, sebelum kita akhiri podcast Bincang Laut pada hari ini, ada pesan yang akan disampaikan oleh Dr. Jamal Iya. terkait dengan fishing port ini? Baik, terima kasih Mbak Prima dan ini Konco Laut bahwa mari kita dukung implementasi daripada eco fishing port sebagai solusi untuk menjaga kelestarian daripada sumber daya alam terutama lingkungan ini supaya apa? Supaya bisa meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat, bisa memberikan nilai atau manfaat bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder terutama bagi para nelayan dan masyarakat pesisir. Itu dari kami, terima kasih.